Halo guys, balik lagi sama gua Septian dari Altar Seni. Dan seperti biasa ya, nyambung dari yang kemarin gua bahas tuh virus corona gitu. Gokil banget sih sampai sekarang sih. Dan ini sih udah sekitar lebih dari 20 hari lah. Hitungannya karantina tapi nggak karantina juga sih. Gua udah ya sesekali keluar rumah lah seminggu sekitar 2-3 kali gitu. Sama gue juga kan jaga toko juga gitu, usaha keluarga. Jadi nggak cuman full di rumah doang ya, keluar cari-cari angin lah sebentar. Sama yang penting sih berjemur sih, biar nggak kena matahari gitu kan, bahaya juga gitu buat kesehatan badan. Pokoknya sepinter-pinternya kita mensiasatin aja sih gimana caranya supaya badan tetap fit di tengah wabah ini gitu kan. Karena sekali lagi ini wabah yang pada akhirnya jadi wow banget deh, pokoknya gokil deh. Dan pemerintah pun masih nyaranin kita untuk kalau nggak sibuk-sibuk banget ya kita di rumah aja gitu kan. Kalau nggak penting-penting banget keluar dengan alasan yang kayak misal buat beli kebutuhan hari-hari gitu kan, kayak ya food and beverage gitu kan masih boleh buka tuh di. Nah, gue juga info juga nih, sekarang kita PSBB ya di Jakarta. Udah nerapin PSBB gitu. Jadi pembatasan sosial berskala besar gitu kan. Untuk di Jakarta sendiri, karena dilihat dari data emang di Jakarta tuh dari semua kota di Indonesia tertinggi gitu kan yang terjangkitnya itu. Nah, maka dari itu Gubernur Pak Anies Baswedan juga akhirnya per hari Senin kemarin ya, kalau nggak salah Senin atau Rabu kemarin gitu, udah akhirnya diterapin PSBB gitu kan. Ya habis mau gimana lagi gitu kan ya. Gue tahu juga pemerintah juga nggak mau sebetulnya ngelakuin hal tersebut, cuman ya gimana lagi, untuk kebaikan bersama lah istilahnya gitu. Ya harusnya PSBB gini, dan ya kita ya terima, ya mau nggak mau harus terima gitu ya. Terimalah apa yang terjadi dan patuhin semua apa yang dibilang pemerintah gitu kan. Nggak cuma dari gue di Jakarta aja, kita juga dari seluruh Indonesia bahkan dunia juga mesti patuh dengan pemerintah gitu kan, nerapin. Ada juga negara yang nerapin lockdown gitu, harus patuhin. Dan dari pemerintah pusat juga kan banyak wacana gitu, kayak kemarin Pak Jokowi juga udah bikin peraturan tentang di berbagai kota gitu kan, akhirnya disetujui gitu. Nggak semua kota juga sih, kayak untuk Jakarta iya PSBB. Nah, dan denger-denger tuh daerah-daerah penyangga tuh Jabodetabek, kayak Bodetabek gitu, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi selaku daerah penyangga gitu udah mulai ngambil ancang-ancang untuk melakukan hal yang serupa gitu kan, PSBB juga gitu. Karena memang harus ditekan banget ini penyebarannya, karena virus corona ini dari segi penyebaran tuh gila juga gitu ya, parah sih buat dari segi penyebarannya. Maka dari itu ya, untuk kita semua ya yang nggak terlalu penting tadi, ya nggak usah keluar rumah dulu ya gitu. Dan juga dari semua ini akhirnya menjadikan suatu hal yang cukup berat, nggak cuma dari segi kita aja gitu, dari semua sektor, ekonomi, sosial, politik, bahkan hiburan, entertainment juga, kayak konser-konser gitu akhirnya ditiadakan. Sedih juga sih, kayak ini aja udah event Hammer Sonic 27-28 Maret kemarin, harusnya di akhir Maret itu akhirnya cancel. Dan emang cancel, bukan diundur juga gitu, karena emang jadinya tahun depan, dan tahun depan nggak ada 2 Hammer Sonic, cuman 1 gitu. Itu yang terjadi. Dan sekarang ini di April ini kan, minggu kedua bulan April biasanya Record Store Day tuh, dan nggak ada, akhirnya cancel. Sampai bilangnya sih dari panitia Juni, cuma nggak tahu ya kalau misalnya keadaan masih kayak gini ya, mungkin ada diperpanjang atau mungkin di cancel lagi, kita nggak tahu ya, ngikutin sama perkembangannya aja dari wabah ini kapan selesai gitu ya. Intinya sih kita harus nurut aja sih. Ya gue sedih juga ya, biasanya gue ikut Record Store dia ya, seenggaknya biarpun nggak beli juga kan, gue juga bingung mau nyari apa lagi gitu. Lumayan kan nggak ada kalau di Record Store dia yang gue cari gitu. Cuman seenggaknya kan kita bisa nongkrong di sana, bikin forum, ngobrol-ngobrol ya, cerita-cerita soal musik.
ketemu sama temen-temen yang emang sering ketemu di toko, misalnya dari Blok M Square, Jalan Surabaya, dari yang luar kota juga ada gitu, Bandung apa. Jadi ngobrol-ngobrol lah gitu, ngobrolin musik bisa sampai 10 jam sendiri. Datangnya ya datang pagi gitu kan, cuman nggak berasa ya kan, lihatnya udah berapa lama. Sedih juga sih nggak ada event yang bisa kita sambangi lah. Makanya muncul tuh banyak kayak hashtag kangen berkerumun ya kan gitu, apa COVID-19 apalah shit apa COVID-19 son of a bitch apalah gitu. Itu ya bukan karena apa ya, itu kayak bentuk keresahan aja gitu kan. Sampai terutama untuk orang-orang yang kerja di bidang entertainment kayak musisi gitu kan, mereka kan butuh job kayak ya event kan pasti harus tiketing dan ngundang kerumunan orang, itu udah pasti nggak boleh ya kan. Makanya kelihatan banget kayak para musisi tuh nggak dapet job, dan yang harusnya mereka di awal tahun ini full gitu kan, ada 8-10 lah minimal job yang mereka ini akhirnya cancel semua. Kasihan juga sih akhirnya ya, akhirnya mereka lari ke merchandise gitu, jual merchandise segala macem kayak baju-baju. Ya itu yang harus kita dukung sih gitu, buat mereka supaya tetap bisa berkarya lah di tengah permasalahan global yang cukup menyulitkan ini gitu. Sampai kemarin juga banyak orang di PHK ya dari kantornya gitu. Itu sih parah juga sih. Dan akhirnya dari kebijakan pemerintah yang kemarin tuh banyak tahanan yang dilepas gitu, napi-napi ya, gue tahu kayak napi mereka ada yang berkelakuan baik gitu, cuman kan akhirnya gimana gitu di tengah situasi kayak gini mereka dibebasin gitu kan. Bukannya kita nggak dukung mereka dibebasin supaya nggak di lapas nggak ada corona gitu, cuman ya gimana ya, di tengah situasi orang banyak di PHK gitu kan, pasti otomatis angka pengangguran jadi tinggi, dan tingkat kriminalitas tuh biasanya akan berbanding lurus dengan dengan angka pengangguran ini gitu kan. Jadi kalau misal banyak pengangguran udah pasti banyak orang yang nggak punya kerjaan, otomatis ada orang yang nekat. Kayak kemarin itu udah ada beberapa berita di daerah Bebas gitu ya, Jalan Ahmad Yani ada pembegalan apalah. Terus di daerah Jakarta Barat serem juga sih, gue dikirimin video orang dibebasin dari penjara gitu, kayak rame juga ya, kira-kira berapa ratus orang itu. Gue jiper juga sih ngeliat, cuman ya gimana ya, kalau gue pribadi ngeliatnya sih lumayan gawat juga ya. Kalau misalnya gue ngerinya, nah sampai kemarin tuh ada gue lihat berita kayak ada provokator gitu yang buat yang bikin sembara, bikin pengumuman kayak gitu buat ngejarah rumah orang kaya lah apalah gitu. Itu kan udah salah satu pemicu juga tuh yang bikin suasana jadi runyem gitu kan. Makanya polisi gerak cepat, ya harus gerak cepat. Gue salut juga sama polisi buat nyedukin siapa provokator di balik itu semua, piang keladi. Dan udah ada beberapa yang ditangkap tuh kayak di daerah Banten nih, cuman kan kita nggak tahu, pasti kayak banyak tuh, nggak cuman berapa orang itu doang gitu kan. Boleh jadi dia cuman kayak kaki tangannya doang, otaknya belum di biang keladinya itu belum masih berkeliaran di luar sana, dan mungkin dia lagi merencanakan sesuatu yang ini sih amit-amit juga sih, jangan sampai lah gitu. Makanya gimana ya, gue sih pesen aja sama kalian ya, selaku subscriber gue, supaya tetap patuhin pemerintah gitu kan. Jangan lupa berdoa juga biar semua ini selesai. Itu aja sepaling gue dari vlog ini gitu, nggak mau panjang-panjang juga sih. Yang penting stay safe gitu, nggak terlalu penting, nggak usah terlalu keluar, nggak, kalau misalnya nggak penting banget nggak usah keluar gitu. Nah itu aja lah. Gue juga bingung mau ngapain lagi. Kemarin sih udah bikin lirik gitu, udah jadi lagu, cuman gue masih belum pede gitu, masih ada beberapa yang harus dirubah. Jadi ya udah gitu aja. Yo, thank you.